Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita. Itu suatu anugerah buat kita, suatu kemenangan buat kita. Biarlah kita senantiasa melekat dengan Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada ketenangan. Terima kasih kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita terlebih dahulu kita undang Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami percaya Tuhan, hanya kekuatan-Mu saja Tuhan yang mampu untuk kami melakukan dalam pekerjaan-Mu yang kudus ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan dalam pelayanan kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami para hamba-Mu yang melayani, juga jemaat-Mu yang datang Tuhan. Mungkin yang datang menghadapi masalah atau problema Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami hanya mengandalkan Engkau. Engkau pasti menolong kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan menyerahkan saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan Tuhan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat. Untuk kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila masih ada kuasa yang ingin bangun, kami tolak, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah saat ini. Karena hati kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau senantiasa ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur Tuhan. Oh haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kami merasakan kedamaian. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah tempat kekuatan dalam hidup kami. Kau sanggup melakukan perkara yang besar buat kami. Kau Allahku yang ajaib, yang teramat baik buat kami. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah bertata di atas pujian kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi dengan Tuhan kita. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Di sini sama yang disayang Tuhan. Semuanya disayang Tuhan. Nama Tuhan. Haleluya.
segera persiapkan untuk kita menerima firman Tuhan. Selidiki aku Tuhan, aku tetap setia. Apapun yang terjadi, kami tetap setia padamu Tuhan. Menyadari bahwa semua terbuka di hadapan Tuhan. Tiada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah Engkau menyelidiki hati kami. Apakah sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan? Jikalau mungkin kami kurang mengasihi-Mu, ampuni kami Tuhan.
Karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang besar, kasih yang ajaib, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak berubah. Itulah kasih-Nya Tuhan Yesus. Biarlah kami umat-umat-Mu juga boleh belajar mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami datang di rumah Tuhan. Sudah kami sampaikan pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman. Mari urapi setiap kami yang kudus. Bila dengan hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang haus akan kebenaran firman, kami boleh menerima pesan Tuhan. Hingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali saudara ya. Shalom ya Tuhan. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang jangan abaikan hal-hal yang kecil. Sekali lagi, jangan abaikan hal-hal yang kecil. Seringkali ya kita manusia itu meremehkan atau mengabaikan hal-hal yang kecil. Ya, sehingga hal-hal yang kecil kadang-kadang kita kurang perhatikan, ya, kita remehkan, kita sepelekan karena kita anggap itu sesuatu yang kecil. Tetapi justru firman Tuhan itu salah satu pernah berkata, siapa yang setia dalam perkara yang kecil, disuruh belajar untuk setia. Ya, perkara yang kecil ternyata adalah hal yang tidak boleh diabaikan dalam hidup kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar mengapa perkara yang kecil tidak boleh diabaikan, tidak boleh diremehkan. Ya, karena ternyata Tuhan bisa bekerja melalui perkara yang kecil, hal yang kelihatannya kecil, cara yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dari cara atau hal yang kecil yang sepele itu Tuhan bisa bekerja untuk menolong kita. Tuhan bisa bekerja untuk melimpahkan berkat dan anugerahnya buat kita. Nah, malam ini kita akan belajar sama-sama, ya. Yang pertama kita akan lihat, kita buka dari kitab 2 Raja-Raja di pasal yang keempat, di ayat yang kedua. 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah atau pinjamlah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang menceritakan tentang seorang ibu, ya, yang hidupnya ini susah. Mengapa susah? Karena ia ditinggal mati oleh suaminya. Dan bukan hanya ditinggal mati oleh suaminya, tapi juga ketika suaminya meninggal,
ya, atau mati, suaminya itu meninggalkan hutang. Ini satu pembelajaran buat kita. Ya, ayo kita hidup dengan bijaksana, bisa mengelola keuangan dengan bijaksana, ya, mengatur, mengelola, menggunakan dengan bijaksana, sehingga jangan sampai kita seperti pria ini, ya, seperti suami ini. Ya, dia sebenarnya adalah salah satu pelayan Tuhan, ya, yang membantu Nabi untuk melayani rombongan Nabi. Tapi ternyata dia punya gaya hidup yang kurang tepat, yang kurang benar. Ya, dia berhutang, dan ketika dia mati, dia meninggalkan hutang kepada istri dan anak-anaknya. Datanglah penagih hutang untuk bayar hutang, tidak bisa. Oh, tidak punya apa-apa, so. Dia tadi dicatat perempuan ini nggak punya apa-apa, cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli, itu saja yang dia punya. Tapi apa artinya minyak itu dibanding hutang yang harus dibayar? Maka penagih hutang berkata, kalau kamu tidak bisa bayar, aku akan ambil anak-anakmu dan aku akan jual sebagai budak untuk menebus hutang suamimu yang mati itu. Wah, ketakutan. Siapa orang tua yang rela anaknya dijual jadi budak? So, tentu nggak ada yang rela. Zaman itu memang ada perbudakan. Ya, tapi kalau zaman sekarang nggak ada. So. Ya, tapi zaman itu ada. Ingat kisahnya Yusuf dalam Perjanjian Lama. Yusuf dijual oleh saudaranya, akhirnya Yusuf jadi apa? Jadi budak. Budak itu tidak punya hak atas dirinya, sulit tentu hidupnya. Tuannya berhak melakukan apapun kepada budak, bukan hanya disuruh kerja. Kalau mungkin kerjaannya dianggap kurang kurang baik atau kurang seperti yang diharapkan oleh tuannya, tuannya berhak mukul. Mau mukul nggak ada hukumnya. Bahkan tuannya membunuh budaknya, nggak ada hukumnya. Wah, budak ini benar-benar hidupnya sangat menderita. Nah, ini anak-anak perempuan itu dijual jadi budak, mengganti hutang dari ayahnya yang sudah mati. Ya, lalu datanglah kepada abdi Allah, ya. Lalu singkat cerita abdi Allah Elisa ini, ya, membuat si perempuan ini akhirnya bisa membayar hutang. Melalui apa? Melalui disuruh mengumpulkan bejana-bejana yang banyak, pinjam dari tetangga. Lalu minyak yang sedikit yang ada di buli-buli suruh nuang. Secara manusia, apa gunanya minyak sedikit dalam buli-buli diisikan ke bejana? Satu bejana saja pasti nggak bisa penuh, karena bejana itu jauh lebih besar daripada buli-buli. Buli-buli cuma kecil, bejana besar. Satu bejana aja nggak bisa penuh. Nah, ini suruh mengumpulkan yang banyak, jangan terlalu sedikit, ya. Nah, singkat cerita, setelah dituang luar biasa. Itu minyak yang ada di buli-buli yang sedikit itu, so, minyak itu bisa terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Satu bejana penuh, pindah ke bejana berikutnya, diisi lagi penuh, pindah ke bejana berikutnya, terus penuh, sampai semua bejana itu penuh terisi dengan minyak. Tapi aneh, minyaknya terus mengalir, ya, minyaknya terus ada, ajaib. Ini memberikan pembelajaran kepada kita. Yang pertama, Tuhan itu bisa menolong lewat hal-hal yang kecil. Sekali lagi, Tuhan bisa menolong lewat hal-hal yang kecil. Minyak yang ada di buli-buli, buli-buli yang kecil, minyak yang sedikit, bagi manusia sesuatu yang tidak berarti dibanding hutang yang harus dibayar, dibanding masalah yang harus diselesaikan. Tidak berarti. Tetapi ketika perempuan ini, ya, percaya, beriman, dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa, mujizat terjadi. Sesuatu yang ajaib terjadi. Karena Tuhan mampu menolong kita lewat perkara atau hal yang kecil. Ya, jadi karena itu Bapak Saudara, jangan remehkan hal yang kecil. Aduh, apa artinya? Tapi ternyata Tuhan mampu menolong dari perkara atau hal yang kecil. Ingat peristiwa 5 roti, 2 ikan. Hal yang kecil, bekal seorang anak, disuruh memberi makan 5.000 orang lebih. Apa artinya? Tidak ada artinya. Bekal seorang anak bagaimana mungkin bisa memberi makan orang begitu banyak? Tidak mungkin.
Tapi ketika bekal seorang anak, sesuatu yang kecil, hal yang kecil diserahkan kepada Tuhan, Tuhan berdoa memberkati 5 roti 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang lebih, bahkan ada lebihnya. Luar biasa ya. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu Allah yang ajaib. Ingat kisah Daud mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan perisai, bukan dengan perlengkapan perang, tidak. Tapi Daud mengalahkan Goliat cuma dengan umban. Ya, umban itu bukan ketepil, ya. Umban itu seperti kayak ada pengait yang diikat dengan tali, lalu di pengait itu diletakkan batu, ya, diputar. Talinya itu diputar sampai pada kecepatan tertentu dilepas, gitu ya. Batunya itu dilepas. Begitu batunya itu lepas, nah, mengenai sasaran atau tidak, kira-kira begitu. Goliat dikalahkan oleh Daud cuma dengan umban dan batu yang kecil. Tetapi ajaib, batu yang kecil bisa mengenai dahi Goliat persis di bagian yang tidak tertutup oleh pelindung. Karena Goliat waktu itu pakai macam-macam, ya, dia pakai perisai, dia pakai baju sirah, dia pakai ketopong, dia pakai peralatan perang yang lengkap. Bahkan ada orang yang berjalan di depan Goliat itu membawa senjatanya Goliat. Secara manusia, umban, batu yang kecil adalah hal yang kecil, tidak berarti, tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Tetapi ketika bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu untuk menolong melalui hal yang kecil. Ya, jadi karena itu jangan pernah remehkan hal yang kecil. Ini yang pertama, ya. Tuhan menolong lewat hal-hal yang kecil. Yang kedua sekarang, mengapa kita jangan remehkan hal-hal yang kecil? Yang kedua, Tuhan mampu menolong lewat cara-cara yang sepele, cara-cara yang dianggap cuma gini aja. Ayo kita lihat ceritanya, ya. Tadi dua Raja-Raja pasal yang keempat, sekarang 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Di ayat yang ke-8 mulai, 9 mulai. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa, Nabi Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan kepada Naaman, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka, sekali lagi, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Bukankah Abana dan Parpa, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 13. Tetapi pegawai-pegawainya, bawahannya Naaman, datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ini kisah tentang seorang yang bernama Naaman. Tentu Bapak Ibu sudah tahu kisah ini, ya. Ini sering sekali disampaikan, kita juga mungkin sudah sering membaca. Tapi malam ini ada satu pembelajaran. Naaman sakit kusta. Pada zaman itu kusta itu tidak ada obatnya. Orang kalau sakit kusta tidak ada obatnya. Naaman ini panglima perang yang dihormati, disegani, ya. Nah, dia selalu kalau memimpin perang itu menang.
Karena itu dia dihormati, disegani, ditakuti oleh banyak orang. Tetapi sayang, Naaman ini sakit kusta. Ini membuat terpukul karena tidak ada obatnya. Nah, waktu dia dalam kondisi yang seperti itu, saya percaya dia mungkin sudah berjuang, ya, sudah berusaha berobat karena panglima. Dia pasti berusaha dengan segala cara untuk bisa sembuh. Namun ternyata nggak bisa sembuh. Ya, di tengah kehilangan harapan itu ada seorang hamba perempuan yang kerja di rumah Naaman. Hamba perempuan ini adalah gadis kecil dari Israel. Jadi pernah ada gadis kecil itu ditawan oleh bangsa Aram. Gadis kecil dari Israel ditangkap, ditawan, dibawa ke Aram. Lalu kemudian dibeli oleh istrinya Naaman, dipekerjakan di rumahnya Naaman. Bukan kebetulan, gadis kecil ini ketika tahu hal yang dialami oleh tuannya Naaman, dia bilang, wah, kalau Tuhan bisa ketemu dengan nabi yang ada di Israel, Tuhan bisa disembuhkan. Wah, muncullah harapan. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa penting kita itu membawa kabar atau berita yang baik. Jadi kalau ngomong, berkata-katalah yang membawa kabar atau berita yang baik, membawa perkataan yang positif, perkataan yang membangun. Jangan sebaliknya ya, perkataan yang melemahkan, perkataan yang menjelekkan, perkataan yang menjatuhkan. Jangan. Anak-anak Tuhan katakan pakailah perkataan untuk perkataan yang baik, untuk perkataan yang membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, ini gadis kecil disampaikan berita itu dan singkat cerita, Naaman pergi ke sana, ketemu, ya, sampai tiba di rumahnya Nabi Elisa. Dia pikir nanti Nabi Elisa akan ketemu dengan dia, karena dia akan pikir aku ini jenderal, aku ini panglima perang yang dihormati, disegani, ditakuti. Kalau aku datang orang pasti nyambut aku. Dia pikir begitu. Tapi ternyata ketika dia sudah sampai di rumah Nabi Elisa, di depan rumah Nabi Elisa, Elisa tidak keluar menemui. Elisa cuma nyuruh hambanya, bujangnya hambanya yang bernama Gehazi. Gehazi keluar, temui Naaman, katakan kalau mau sembuh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Itu saja. Ya, kalau mau sembuh dari kustanya disuruh untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Nah, Bapak Saudara, waktu dengar penyampaian hal seperti itu, Naaman ini kecewa. Jadi kalau kita baca ya, salah satu ayat berkata, sangkanya, ya, atau aku sangka, itu Naaman kan begitu. Aku sangka Nabi Elisa itu akan menemui aku, berdoa kepada Allahnya, lalu meletakkan tangannya atas bagian yang sakit kusta itu, lalu aku sembuh. Aku sangka begitu. Banyak umat Tuhan membatasi cara kerja Tuhan. Ketika sudah berdoa, Tuhan, aku minta pertolongan atas masalah yang sedang aku hadapi. Lalu mulai berpikir, kalau Tuhan mau nolong aku, jalannya harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Padahal Tuhan itu punya 1000 cara untuk menolong kita. Amin. Caranya itu tak terselami, caranya itu tak terduga. Mengapa? Karena Tuhan ajaib, mampu melakukan segala perkara. Sedangkan pikiran kita itu kecil, otak kita, pikiran kita itu kecil. Kenapa seringkali umat Tuhan membatasi cara kerja Tuhan? Seperti Naaman, dia kecewa karena dia sangka disembuhkan dengan cara Nabi Elisa menemui dirinya, lalu minta kepada Allahnya dan menumpangkan tangan atas bagian yang sakit. Tapi ternyata nggak begitu, dia kecewa, marah, dan dia bilang pulang. Banyak umat Tuhan juga begitu, kecewa ketika Tuhan beracara dalam hidup kita, ya, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita rindukan. Kecewa, aduh ternyata cuma gini ya. Kecewa, marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, ngambek sama Tuhan. Nah, ini menunjukkan belum dewasa. Kalau yang sudah dewasa rohani, saya yakin gak akan seperti itu. Belajar untuk mengerti
bahwa yang kedua, Tuhan mampu menolong lewat cara yang kelihatannya sepele. Mengapa saya katakan sepele? Sepele karena cuma mandi, nyemplung di sungai Yordan, belum sekali keluar. Sesudah itu nyemplung lagi kali kedua, belum masuk lagi keluar. Terus sampai 7 kali. Kan gampang, so. Anak-anak pun bisa lakukan hal seperti itu karena itu bukan hal yang sulit, hal yang mudah. Tetapi karena ini tidak seperti yang diharapkan oleh Naaman, dia marah, dia kecewa dan marah dan hendak pulang, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Tapi untung dicatat pegawai-pegawainya, orang-orang di sekitarnya memberikan nasihat yang baik. Nah ini penting ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita kumpul sama orang-orang di sekitar kita, miliki teman-teman yang baik dan benar. Karena ingat firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Kalau kita punya kumpulan teman-teman yang suka memberi nasihat yang tidak baik, hidup kita jadi kacau, hidup kita jadi berantakan. Punya masalah, kebetulan ada anak Tuhan punya masalah dalam keluarga, cerita sama teman yang tidak hidup dalam kebenaran. Waduh, aku ini punya masalah dalam keluarga, aku punya masalah dengan istriku, atau istri berkata aku punya masalah dengan suamiku. Teman yang tidak benar berkata, waduh, kalau aku jadi kamu tak tinggal, cari yang baru. Ngapain mempertahankan suami atau istri model kayak gitu? Tinggal aja. Nah ini nasihat yang tidak benar, so. Mengapa saya katakan tidak benar? Karena Tuhan tidak pernah berkata begitu. Firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan, diceraikan oleh manusia. Allah membenci perceraian. Nah, jadi karena itu saya titip pesan ya bagi yang akan menikah. Ya, menikah itu tidak main-main, so. Menikah bagi orang Kristen itu sekali seumur hidup sampai mau memisahkan. Jadi kalau mau sebelum menikah didoakan betul, digumuli dalam doa. Benar-benar kita sudah yakin, kita sudah mantap, pilihan kita sudah benar, lalu kita baru melangkah. Karena kalau sudah maju dalam pernikahan, menikah, tidak boleh mundur, tidak boleh. Ya, jadi tidak main-main. Nah, kembali, pergaulan orang di sekitar ini menentukan keputusan yang akan kita buat. Ingat Rehabiam, kerajaannya hancur karena apa? Karena nasihat yang salah yang diterima oleh Rehabiam. Kerajaannya pecah karena nasihat yang salah. Tapi bersyukur ini Naaman waktu itu dapat nasihat yang benar, nasihat yang mengingatkan. Bapak, Nabi itu cuma nyuruh hal yang mudah. Kok Bapak tidak mau melakukan tuh? Itu kan mudah, cuma masuk di sungai Yordan mandi 7 kali, gampang toh. Kenapa Bapak tidak mau lakukan? Kan Bapak ingin sembuh. Bapak sudah berusaha dengan segala macam cara, tidak bisa sembuh. Nah ini cuma suruh cara yang gampang, kok tidak mau toh. Sadar. Dikasih nasihat seperti itu sadar. Iya ya. Lah aku nih loh, kok pengen sembuh. Ya, cuma disuruh hal yang mudah saja loh. Hal atau cara yang kelihatannya sepele saja loh, kok tidak mau sih. Sadar. Lalu dia kembali, dia berkata, baik, ayo kita menuju ke sungai Yordan. Ya. Nah, ketika dia sudah masuk ke sungai Yordan, mandi 7 kali suhu, benar, mujizat terjadi. Pulih, tahir, sembuh dari sakit kusta. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa menolong lewat cara yang kadang-kadang dianggap sepele. Seperti kayak mandi di sungai Yordan. Ingat tembok Yeriko yang tebal bisa roboh cuma dengan apa? Dikelilingi. Ya, dikelilingi saja, tidak lakukan apa-apa, cuma dikelilingi. 7 hari mengelilingi. Hari yang pertama sampai ke-6 itu masing-masing mengelilingi 1 kali putaran. Tapi di hari yang ke-7 disuruh mengelilingi 7 kali. Jadi berarti total mengelilinginya berapa kali, Saudara? 13 kali. 6 kali mengelilingi di hari pertama sampai ke-6, lalu di hari yang ke-7 17. 6 tambah 7 kan 13. Cuma mengelilingi 13 kali. Sesudah mengelilingi 13 kali lalu mereka bersorak dengan suara nyaring,
tembok yang tebal, tembok yang kokoh dan kuat, itu bisa runtuh. Luar biasa. Tuhan mampu menolong lewat cara yang kelihatannya sepele. Laut Teberau saat Israel dikejar oleh Mesir dari belakang. Mesir hendak membinasakan Israel. Ya, di depannya ada laut, mereka nggak bisa lanjut ini. Mau berenang juga laut. Mau naik perahu berapa banyak yang dibutuhkan? Karena jumlahnya orang Israel itu banyak. Gimana? Gak ada jalan. Tuhan cuma bilang sama Musa, tongkat yang ada di tanganmu ulurkan ke arah laut Teberau atau laut kosong. Ulurkan. Dan ketika tongkat itu diulurkan, cuma tongkat, ya, diulurkan. Itu akhirnya kuasa Tuhan bekerja. Laut yang luas itu, airnya begitu limpah, namanya laut, sebuah airnya banyak. Itu bisa menyibak air, bisa terbelah. Ajaib. Belum pernah terjadi peristiwa seperti ini. Hanya melalui tongkat. Cara yang sepele, Tuhan bisa pakai cara yang sepele untuk menolong umatnya. Ingat kisah mata kapak yang tenggelam? Tahu ceritanya ya? Jangan sampai bilang, Pak, masa ada cerita mata kapak yang tenggelam? Wah, ketahuan berarti tidak pernah baca Alkitab. Ya. Karena di Alkitab ada salah satu anak buah Nabi Elisa yang waktu itu menebang pohon di tepi danau. Karena mereka menebang pohon itu tujuannya mau membuat rumah gitu ya. Nah, nebang rame-rame dari dahan pohon. Nah, waktu nebang itu ya, menggunakan kapak. Nah, tanpa sengaja itu mata kapak terlepas dari tangkainya, dari gagangnya, terlempar masuk ke dalam danau. Nah, saudara tentu tahu kalau besi seperti mata kapak itu masuk ke dalam danau, pasti apa, tenggelam. Ya, karena di sekolah sudah diajarkan berat jenis besi jauh lebih besar daripada berat jenis air. Pasti tidak ada besi ditaruh di dalam ditaruh di air lalu mengapung, kecuali kapal. Nah, itu beda. Ya, jangan bilang, wah, kapal itu kan dari besi kok bisa mengapung. Nah, itu kan ada hitungannya. Tapi kalau besi biasa seperti mata kapak masuk ke dalam air, ya tenggelam di dalam. Wah, ini yang mati ini ketakutan, kebingungan, karena dia bilang, aduh cilaka, itu aku pinjam. Nah, ini satu pembelajaran buat kita ya. Kalau pinjam itu harus bertanggung jawab. Ada orang kadang-kadang pinjam tidak bertanggung jawab. Pinjam dipakai, habis dipinjam dipakai, rusak. Lalu ketika rusak, ya dia merasa ya tidak apa-apa, wajar toh. Aku kalau pakai rusak namanya barang, ya sudah, ya tidak masalah toh kamu. Namanya barang kok ya. Nah, ini tidak bertanggung jawab. Umat Tuhan yang ngerti kalau pinjam harus bertanggung jawab. Nah, ini sih orang yang pinjam ini bilang, waduh, aku pinjam nih barang pinjaman tapi sekarang nyemplung ke dalam dana. Gimana nyarinya? Susah pasti, tidak bisa. Tapi ajaib, Nabi Elisa cuma melemparkan potongan kayu. Potongan kayu itu dilemparkan ke danau itu. Tempat mata kapak itu jatuh ya, tapi kan sudah tenggelam, dilemparkan. Dan ketika potongan kayu dilemparkan, nah kayu kalau dilemparkan ke air, bagaimana mengapung. Beda dengan besi ya, kalau besi terlempar ke air masuk tenggelam. Kayu dilemparkan ke air mengapung. Nah, kayu yang dilemparkan itu kan kelihatannya sesuatu yang sepele. Bahkan mungkin kita berpikir, wah, apa gunanya kayu dilemparkan? Bisa berguna untuk apa? Dan kayu juga tidak punya magnet, ya, tidak mungkin kayu bisa punya magnet lalu narik mata kapak. Tidak mungkin secara pikiran manusia. Tapi sekali lagi Tuhan mampu bekerja lewat cara-cara yang kelihatannya sepele. Ketika kayu dilempar, itu mata kapak itu bisa tertarik dari dasar danau keangkat dan timbul di permukaan air.
Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tapi itu cerita Alkitab. Jadi jangan sampai bilang, masa ada Pak? Ada, benar ada. Nanti carikan sendiri ya. Saya tidak bacakan ini ya, karena nanti kalau saya bacakan semua kisah-kisah ini terlalu panjang. Cuma saya ceritakan aja bahwa Tuhan mampu menolong lewat cara-cara yang kelihatannya sepele. Tetapi karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia mampu melakukan segala perkara. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga sekarang, mengapa kita tidak boleh mengabaikan hal-hal yang kecil, hal-hal yang kelihatannya remeh? Yang pertama, karena Tuhan bisa menolong lewat hal-hal yang kecil, seperti janda tadi, lewat buli-buli minyak sedikit yang ada dalam buli-buli. Yang kedua, Tuhan bisa menolong lewat cara-cara yang kelihatannya sepele, seperti Naaman, cuman sepele, suruh mandi 7 kali, kesembuhan terjadi, kuasa Tuhan bekerja. Yang ketiga, Tuhan bisa menolong lewat orang-orang yang disepelekan. Sekali lagi, Tuhan mampu menolong lewat orang-orang yang disepelekan. Kita lihat sekarang 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-6. Jadi kalau tadi 2 Raja-Raja pasal 4, lalu 2 Raja-Raja pasal 5, sekarang 2 Raja-Raja pasal 6. Ya, jadi urut ini kisahnya. Di ayat yang ke-24 mulai. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Samaria ini ibu kota kerajaan Israel 10 suku. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Karena dikepung, apa akibatnya? 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Ya. Singkat cerita, lompat langsung ya, di ayat yang ke pasal 7, langsung pasal 7 ya. Nanti ayat-ayat yang lain Bapak Ibu bisa baca sendiri. 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-7 di ayat yang ke-3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang di luar dari kota Samaria. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram, ke tempat musuh. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Stop sampai situ ya, nanti selebihnya baca sendiri. Jadi waktu itu ketika Israel dikepung itu ya, oleh kota Samaria dikepung oleh musuh, kerajaan Aram dalam jumlah pasukan yang sangat banyak, mereka nggak bisa berkutik. Mau keluar nggak bisa, ya, menyelamatkan diri nggak bisa. Ada orang dari luar mau datang juga nggak bisa karena dikepung oleh prajurit Aram, pasukan musuh yang begitu banyak. Nah, karena dikepung, tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa masuk. Makanan, bahan makanan menipis, lama-lama sampai habis. Kelaparan hebat terjadi. Sampai ceritanya kalau Bapak Ibu baca, ada satu kisah. Seorang ibu ya dengan temannya adakan perjanjian. Ayo hari ini ya kita buat undi, siapa yang akan kita masak, anakmu atau anakku? Nah, itu nanti Bapak Ibu baca itu ada loh, ya. Jadi ini kisah seorang ibu, seorang mama tega mentolong apa tuh? Anaknya dimasak. Tapi saya tanya kalau ibu yang ada di ruangan ini pasti akan berkata, Pak, kalau saya tidak akan melakukan hari ini. Kelaparan ya sudah, tapi saya tidak akan sampai hati anak itu dimasak. Ini yang kita menuliskan. Ya, terjadi seperti itu. Karena kelaparan yang hebat. Singkat cerita, saya langsung lewat saja ya. Waktu itu ada orang kusta yang ada di luar kota Samaria, ya. Nah itu kota Samaria kan, kota zaman dulu itu
ada benteng gitu saudara ya, ada kayak benteng dengan pintu gerbang menutup kota sehingga kota itu jadi aman. Nah ini orang yang sakit kusta 4 orang ini dikeluarkan dari kota karena orang yang sakit kusta itu pada zaman dahulu ya itu diasingkan, dikucilkan, disendirikan gitu ya. Nah, ini 4 orang kusta begitu. Karena orang yang bersentuhan dengan orang yang sakit kusta itu hukumnya jadi apa saudara? Najis. Jadi kalau orang kusta ini dia hendak jalan di sebuah kerumunan, sebelum dia lewat dia mesti berseru begini, najis gitu saudara. Supaya Pak orang-orang tahu, wah ini ada orang kusta mau lewat. Semua begitu dengan kata najis, semburat semua saudara. Ya, semburat saudara. Karena pada ada yang berani kalau sampai kesenggol, sampai nyentuh orang yang kusta, ikut jadi najis. Waktu itu hukumnya seperti itu. Ya. Nah, ini mereka diasingkan, dikucilkan, dikeluarkan dari kota Samaria. Jadi mereka ada di luar pintu gerbang gitu ya. Nah, mereka bingung mau masuk kota juga percuma, di dalam kelaparan hebat. Diam di sini juga lama-lama mati karena tidak ada makanan. Sekarang kita putuskan, ayo kita pergi ke tempat musuh saja. Ya, kalau musuh mau bunuh kita ya sudah. Toh kita nggak ngapa-ngapain pun kita akan mati. Lebih baik sudah mencoba. Siapa tahu kalau pergi ke musuh lalu nggak dibunuh, diberi makan, wah selamat kita. Pikirnya mereka begitu. Ternyata betul. Ketika mereka jalan ke tempat musuh, mereka kaget. Di sana perkemahan musuh itu tidak ada orang. Kok bisa ya? Padahal kemahnya ada, ya peralatan-peralatan perang mereka ada, bahan-bahan makanan ada, ya ini ternak atau kuda atau apa itu juga ada, tapi orangnya tidak ada. Kok aneh? Ternyata waktu itu kalau kita baca Tuhan itu membuat ini pasukan tentara Aram yang mengepung Israel, mengepung Samaria, itu mendengar suara ada apa ya? Suara derap langkah, derap kuda yang begitu keras. Mereka pikir ada bangsa lain yang membantu Israel hendak menyerang mereka. Pikirnya begitu. Karena mereka dengar suaranya itu membuat mereka kebingungan, ketakutan, lalu mereka terburu-buru pergi, lari karena dipikir ada pasukan bangsa lain yang membantu Israel. Padahal tidak ada. Tuhan yang beracara. Mereka lari, ninggalkan bahan makanan dan yang lain-lain. Nah, singkat cerita, orang yang sakit kusta ini memberikan informasi kepada penduduk di kota Samaria, ada bahan makanan, kamu bisa makan. Ya. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, Nabi itu berkata kepada Raja, hari ini memang kelaparan hebat, ya. Tapi besok harga makanan itu akan jadi sangat murah karena akan limpah dengan makanan. Nah, waktu dengar seperti itu, ada ajudan raja, seorang perwira yang berkata begini, sekalipun Tuhan itu membuat tingkap-tingkap di langit, mungkinkah hal itu terjadi? Jadi perwira raja, ini ajudan raja, seorang perwira ini berpikir, dia tahu Tuhan itu yang membuat tingkap-tingkap di langit. Tapi dia ngomong begini, sekalipun Tuhan itu membuat tingkap-tingkap di langit, tapi masa mungkin yang kamu ngomong itu terjadi? Hari ini kelaparan hebat, bahan makanan harganya melonjak, besok kamu bilang makanan berlimpah, harga bahan makanan turun, sangat murah karena berlimpah. Tidak mungkin. Sekalipun Tuhan yang membuat tingkap-tingkap di langit, tidak mungkin itu terjadi. Nabi Tuhan berkata, besok kamu akan lihat. Hal itu kamu akan lihat, tapi kamu tidak akan mengalami, tidak akan menikmati, karena kamu tidak percaya. Dan benar, besoknya suatu waktu pemberitahuan dari 4 orang sakit kusta itu, bahan makanan melimpah di tempat musuh. Semua itu rakyat yang kelaparan juga langsung berlari. Nah, ini perwira ini ditugaskan aja untuk jaga di pintu gerbang. Nah, rakyat yang histeris, rakyat yang begitu luap dengan sukacita karena juga kelaparan, langsung lari, tidak pandang kanan kiri. Ini perwira yang jaga pintu gerbang ditabrak.
Bukan cuma ditabrak, diinjek-injek, bukan cuma diinjek-injek, akhirnya apa saudara? Mati. Ini orang yang tidak percaya, ngelihat limpah makanan, tapi tidak nikmati, tidak alami. Mengapa? Karena tidak percaya. Dia meremehkan kuasa Tuhan. Dia berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa akan mungkin hal itu terjadi? Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu bekerja lewat orang-orang yang kelihatannya disepelekan. Satu kisah lagi, di 1 Samuel pasal 30. Saudara ingat 1 Samuel pasal 30, nanti baca di rumah, kisah tentang Daud dan pengikutnya sedang ada di luar. Mereka tinggal di sebuah kota yang bernama Siklag. Ya. Nah, waktu mereka sedang keluar di kota tempat tinggal mereka itu cuma tinggal perempuan, wanita-wanita, ibu-ibu, dan anak-anak. Yang laki-laki semua sedang keluar, sedang pergi bersama Daud. Ya, karena Daud yang memimpin. Nah, ketika mereka keluar, tiba-tiba kota Siklag itu diserang oleh musuh. Kalau nggak salah, Amalek, bangsa Amalek nyerang kota Siklag. Perempuan, ibu-ibu, anak-anak ditangkap, ditawan, harta benda diambil, dirampas, dijarah, rumah dibakar. Jadi saudara bisa bayangkan ya, ketika Daud setelah dibawa pergi ya, Daud dan pengikutnya pulang kaget. Betul ya? Pasti ini kita bisa membayangkan ya, kalau para pria pulang dari kerja, pulang dari pergi, tiba-tiba melihat suasana seperti itu pasti terpukul. Istri nggak ada, anak nggak ada, harta benda habis lenyap, rumahnya habis terbakar. Bingung, apa yang terjadi? Ini apa nggak tahu, lalu nggak ada semua sudah. Sampai dicatat dalam Alkitab, mereka waktu itu menangis sampai nggak kuat lagi menangis. Ini pria loh, pria. Ya kalau wanita mungkin bilang, oh kalau wanita itu gembek pak, cengeng, nah mungkin bisa ya. Tapi pria itu kan biasanya ada pria-pria yang berkata, waduh kalau saya itu anti menangis pak. Padahal menangis itu adalah bagian dari emosi jiwa kita. Menangis itu wajar, dan kadang kita itu perlu menangis loh, untuk bisa meluapkan apa yang ada di hati kita. Nah pria-pria waktu itu karena melihat situasi seperti itu, semua pria-pria itu nangis begitu amat sangat sampai tidak kuat lagi nangis karena pukulan yang berat buat mereka. Nanti baca sendiri ya kisahnya di rumah. Lalu Daud tanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Karena rakyat yang pedih hati ini sudah mengancam hendak melempari aku dengan batu. Ya, karena pikirnya rakyat gara-gara kamu Daud bahwa kita pergi, sekarang kita ngalami begini. Jadi rakyat marah, pengikut Daud marah hendak melempari Daud dengan batu. Dalam keadaan terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tanya, apa yang harus kulakukan Tuhan? Tuhan bilang, kejar musuh. Nah tapi Daud juga bingung, kejar musuh ini ke arah mana? Tidak tahu. Lalu musuhnya tidak kelihatan, sudah pergi lama, durasi waktunya sudah lama. Ya, tidak tahu kemana arahnya. Tapi karena Daud diperintahkan begini, sudah Daud berangkat. Ya, nah di tengah perjalanan Daud itu ketemu dengan seorang yang lagi pingsan, ya, yang lagi tidak berdaya di tengah perjalanan. Nah, jujur, kalau kita dalam posisi Daud, lagi bingung mau ngejar musuh, lagi bingung mau nyari istri, anak, lalu di depannya ada orang yang perlu ditolong. Jujur saja ya, kalau kita apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Diabaikan. Apa merhatiin orang ini? Aku dewe punya masalah. Betul apa betul? Lu aku dewe punya masalah. Bojoku hilang, anakku hilang, hartaku habis. Nah, apa ngurus orang ini? Emangnya gua pikirin? Betul saja. Biasanya begitu, umumnya begitu. Tapi kali ini Daud tidak begitu. Daud datangi orang itu, lalu dia suruh pengikut-pengikutnya kasih orang ini minum dan makan. Nah, orang yang lagi pingsan juga ya, dalam keadaan tidak berdaya ini, ya, dikasih minum, lalu dikasih makan. Nah, dia mulai sadar.
Dia mulai bisa buka mata. Lalu Daud tanya, kamu ini siapa? Ya, kok itu sopo? Kira-kira itu sampai. Kamu itu siapa? Lalu si orang ini ngomong, aku ini seorang budak dari Amalek, bangsa Amalek. Beberapa hari yang lalu, tuanku dengan teman-temannya sebangsa itu menyerang sebuah kota Siklag, lalu merampas banyak jarahan, menawan banyak orang, istri-istri, perempuan-perempuan, dan anak-anak. Wah, Daud jadi sadar, ini ternyata pertolongan Tuhan. Kelihatannya orang yang tadinya tidak berdaya, orang yang lemah, orang yang diabaikan, tuannya saja, tuan Amalek itu buang. Budanya ini dibuang, ditinggal karena apa? Sakit. Pikirnya tuannya, nah kalau kamu melok aku terus, kamu bersama-sama aku, menghalangi langkahku, sudah ditinggal aja. Ternyata itu jalan Tuhan untuk Daud bisa akhirnya dihantar, ditunjukkan oleh si budak ini jalan menuju kepada perkemahan bangsa Amalek yang tadi menyerang kota Siklag. Jadi saudaraku, kita bisa lihat Tuhan bisa menolong lewat orang-orang yang disepelekan. Ini orang sepele loh, ya. Orang yang tidak berdaya semaput itu kan sepele, ya. Mungkin Daud tidak menduga kalau akhirnya bisa nolong lewat situ, lewat orang itu. Tapi karena dia melakukan bagiannya, Tuhan beracara, ya. Jadi yang pertama, Tuhan bisa menolong lewat hal-hal yang kecil, lewat buli-buli kecil yang berisi minyak sedikit. Yang kedua, Tuhan bisa menolong lewat cara-cara yang sepele. Cuma disuruh mandi 7 kali, kusta sembuh. Yang ketiga, Tuhan bisa menolong lewat orang-orang yang disepelekan. 4 orang kusta memberi informasi makanan berlimpah. Seorang yang lemah, budak yang lemah, tidak berdaya, sakit, semaput, pingsan, bisa dipakai untuk menunjukkan jalan. Dan akhirnya Daud bisa datang kepada musuh, menyerang musuh, mengalahkan musuh, dan bisa membawa pulang kembali istri, anak-anak, harta benda mereka. Tuhan bisa menolong lewat orang-orang yang disepelekan. Nah, karena itu dibutuhkan apa yang kita perlu, ya, yang dibutuhkan iman dan ketaatan. Bagian kita miliki iman dan ketaatan. Katakan, aku percaya Tuhan dan aku mau taat. Seperti tadi perempuan yang ditagih hutang, aku percaya, disuruh, tidak masuk akal, tapi percaya, taat. Dibutuhkan juga kerendahan hati. Kalau Naaman tidak merendahkan hatinya, dia berkata, aku ini jenderal, panglima perang, disuruh mandi 7 kali di sungainya Israel, ngapain? Itu merendahkan aku, gak mau. Mujizat tidak terjadi. Tapi karena Naaman mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, oke, aku mau mandi di sungainya Israel. Mujizat terjadi. Dan juga dibutuhkan ketelitian dan kepekaan. Teliti, peka. Kadang-kadang Tuhan pakai lewat orang-orang tertentu yang kita anggap mungkin, kalau orang kayak gini bisa nolong apa tuh? Orang kayak gini bisa bantu apa tuh? Tapi kadang-kadang Tuhan bisa pakai lewat orang-orang yang kita sangka tidak ada gunanya. Tapi ternyata Tuhan bisa pakai orang-orang itu untuk menolong kita. Karena Dia Tuhan yang ajaib. Karena itu mari miliki ketelitian, kepekaan, supaya kita bisa mengalami rencana Tuhan, pertolongan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, yang direncanakan, yang dipersiapkan buat kita. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Silakan kalian kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, judulnya 1000 cara. Tuhan punya 1000 cara. Ya, pujian ini berkata, mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya ada di dalam Tuhan. Engkau punya 1000 cara untuk mengangkatku, untuk menolongku. Mari kita sungguh kita katakan lewat pujian ini. Mari
firman Tuhan datang kepada kami sekalian malam ini, supaya sebagai umat-umat Tuhan kami jangan mengabaikan hal-hal yang kecil, karena Tuhan mampu menolong lewat hal-hal yang kecil. Tuhan mampu menolong lewat cara-cara yang sepele, dan Tuhan mampu menolong lewat orang-orang yang terabaikan. Karena Tuhan yang kami sembah itu mampu bekerja dengan 1000 cara untuk menolong kami, untuk membuat mujizat bagi kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami kalau mungkin tanpa kami sadari seringkali kami membatasi kuasa Tuhan. Seperti kata-kata Naaman, sangkaku, aku sangka Tuhan bekerja dengan cara seperti ini. Sehingga ketika Tuhan tidak melakukan seperti yang kami sangka, seperti yang kami pikir, kami kecewa, kami putus asa, kami marah, kami komplain bersungut-sungut kepada Tuhan, dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami membatasi kuasa. Padahal Engkau mampu bekerja dengan segala macam cara, mulai dari cara yang besar, cara yang ajaib, sampai pada cara yang sepele, hal yang kecil, Tuhan mampu bekerja. Karena itu kami tidak mau batasi kuasa Tuhan. Kami mau izinkan, bebaskan. Silakan Engkau beracara. Bagian kami adalah percaya, taat, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, peka dengan apa yang Tuhan mau. Hingga apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami, itu sungguh-sungguh kami alami terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Karena Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami seiman yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa, untuk mereka-mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi tantangan masalah kesulitan, biarlah iman mereka tetap teguh menantikan Tuhan, dan satu keyakinan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menegakkan mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Tuhan berkati, selamat pulang.